Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Ridin Salmiati dalam pembelajaran kimia kelas 11. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi koloid. Jadi gini, pernah nggak kalian perhatikan proses pengecatan rumah? Jadi dari dia bentuknya cair, kemudian pada saat dikuas di tembok, kemudian dia menjadi kering, kalian tahu nggak apa penyebabnya? Jadi cat adalah merupakan campuran dari resin akrilik yang dilarutkan dalam air. Kemudian ketika dia dikuas ke tembok, dia bisa mengering. Nah, cat merupakan salah satu aplikasi dari sistem koloid. Nah, untuk lebih banyak mengetahui tentang sistem koloid, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi koloid adalah merupakan salah satu contoh campuran. Jadi campuran itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada suspensi, yang kedua ada koloid, kemudian yang ketiga ada larutan. Nah, bedanya apa sih antara koloid, suspensi, kemudian larutan? Jadi kalau misalnya kalian pernah nggak coba misalnya garam, kita punya garam, kanji, kemudian sama tepung beras. Masing-masing kita larutkan dalam air. Kalau misalnya garam kita larutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan cairan yang berwarna bening, jadi nggak kelihatan kan, kita nggak bisa bedain mana garam, mana airnya, karena dia sudah berbentuk sebagai campuran homogen yang kita sebut sebagai larutan. Kemudian yang kedua, contohnya lagi ada tepung kanji, kita larutkan dalam air. Kalau kalian aduk-aduk, maka dia nanti tidak akan menghasilkan endapan, tapi menghasilkan larutan yang keruh. Walaupun kalian diamkan seberapa lama, dia akan tetap menjadi larutan yang bersifat keruh tadi. Nah, larutan yang bersifat keruh tadi itu kita sebut sebagai koloid. Kemudian yang ketiga terakhir suspensi. Jadi suspensi itu misalnya kita punya tepung beras nih. Nah, aduk tepung beras, kemudian kita larutkan dalam air. Nah, tepung beras tadi itu ketika kita larutkan dalam air, dia juga menghasilkan endapan yang berwarna keruh. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali contoh dari larutan, suspensi, koloid yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau larutan ada larutan garam, kemudian ada air laut, ada larutan gula, kemudian ada alkohol 60%, ada bensin, ada udara, kemudian ada asam cuka, dan lain-lain. Itu semua merupakan contoh dari larutan. Kemudian yang kedua, contoh dari koloid itu banyak banget juga. Jadi ada susu, jelly, santan, selai, mentega, mayones, itu juga merupakan contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada suspensi. Jadi contohnya suspensi, misalnya kalian larutkan pasir dalam air, kemudian ada air sungai yang keruh, kemudian tepung beras yang tadi kalian larutkan sama air, minyak dengan air juga merupakan contoh dari suspensi. Nah, untuk lebih jelasnya mengetahui perbedaan suspensi, mari kita perhatikan video berikut. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan perbedaan antara larutan, koloid dengan suspensi ya. Untuk larutan dia homogen, jadi tadi di video itu kita tidak bisa membedakan dia. Kemudian semua partikelnya berdimensi, satu fase, stabil, dan tidak dapat disaring. Kemudian untuk koloid itu secara makroskopis dia kelihatannya homogen, padahal ternyata dia heterogen kalau diamati mikroskop ultra. Tapi tadi kita lihat dari pas saat disenterin kan, dia bisa terlihat partikel-partikelnya. Kemudian partikel dimensi 1 nanometer sampai 100 nanometer, kemudian 2 fase, pada umum stabil, kemudian dia tidak juga bisa disaring. Yang terakhir tadi suspensi, dia heterogen, kemudian salah satu atau semua partikelnya itu lebih besar dari 100 nanometer. Dia 2 fase, tidak stabil, dan dapat disaring. Biasanya disaringnya menggunakan kertas saring.
Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan perbedaan antara larutan, koloid dengan suspensi ya. Untuk larutan dia homogen, jadi tadi di video itu kita tidak bisa membedakan dia. Kemudian semua partikelnya berdimensi, satu fase, stabil, dan tidak dapat disaring. Kemudian untuk koloid, itu secara makroskopis dia kelihatannya homogen, padahal ternyata dia heterogen kalau diamati mikroskop ultra. Tapi tadi kita lihat dari pas saat disenterin kan, dia bisa terlihat partikel-partikelnya. Kemudian partikel dimensi 1 nanometer sampai 100 nanometer, kemudian 2 fase, pada umum stabil, kemudian dia tidak juga bisa disaring. Yang terakhir tadi suspensi, dia heterogen, kemudian salah satu atau semua partikelnya itu lebih besar dari 100 nanometer. Dia 2 fase, tidak stabil, dan dapat disaring. Biasanya disaringnya menggunakan kertas saring. Nah, tadi kita udah belajar bagaimana membedakan antara larutan, koloid dengan suspensi. Jadi kita pertegas lagi ya, koloid adalah campuran yang terdiri atas partikel yang kecil yang terdistribusikan ke dalam materi lain, atau bisa dengan kata lain ada fase terdispersi sama fase pendispersi atau medium pendispersinya. Jadi ada 2 fase di koloid. Yang pertama fase terdispersi sama medium pendispersi. Nah, berdasarkan fase terdispersinya ternyata sistem koloid ini dikelompokkan jadi 3. Yang pertama itu ada sol, kemudian ada emulsi, sama ada buih. Sebentar kita akan bahas satu-satu apa itu sol, apa itu emulsi, dan apa itu buih. Oke, kita masuk ke sol. Jadi sol adalah koloid dengan fase terdispersi padat. Jadi yang partikel kecilnya itu merupakan zat padat. Kemudian medium pendispersinya atau ruangannya itu zat padat, zat cair, atau gas. Jadi ada 3 medium pendispersinya, makanya dibagi jadi 3 juga. Ada sol padat, sol cair, sama sol gas. Jadi kalau untuk sol padat ada padat dalam padat. Kalau untuk sol cair berarti cair dalam medium yang padat. Kemudian kalau sol gas berarti ada fase padat di dalam gas. Kemudian emulsi. Emulsi adalah merupakan suatu jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair dan medium pendispersi berupa zat padat, cair, atau gas. Jadi fase itu ada 3 ya, padat, cair, sama gas. Oleh karena itu ada 3 jenis emulsi. Yang pertama emulsi gas atau aerosol cair. Jadi ada fase cair di dalam gas. Kemudian ada emulsi cair, berarti cair dalam cair. Kemudian ada emulsi padat, jadi ada cairan dalam mediumnya berbentuk padat. Selanjutnya ada buih. Nah, kalau buih ini dia fase terdispersinya itu berupa gas. Nah, kenapa sih buih ini cuma ada 2? Karena pada fase, kalau misalnya fase terdispersinya gas, medium pendispersinya juga gas, dia kan nggak kelihatan, makanya nggak ada buih gas ya. Jadi cuma ada cair sama padat. Jadi gas dalam cair, gas dalam padat. Nah, sederhananya kita bisa lihat di sini di tabel koloid di sini itu sudah ada jelas ya. Fase padat gas, dia namanya aerosol padat. Contohnya apa? Ada asap, debu di udara, buangan knalpot, dan lain-lain. Kemudian ada fase padat dalam cair, itu disebutnya sol. Misalnya apa? Ada air lumpur, semir cair, tinta, cat yang tadi seperti sudah kita bahas di awal, lem cair, dan sebagainya. Kemudian ada fase
padat dalam padat itu disebutnya sol padat. Misalnya ada gelas berwarna, tanah, perunggu, kuningan, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke emulsi ya. Di sini ada medium. Fase terdispersinya ada cair ke medium gas disebutnya aerosol cair. Misalnya ada kabut, awan, hairspray, obat rambut, dan lain-lain. Kemudian ada fase cair-cair, itu contohnya tadi seperti di kehidupan sehari-hari, ada susu, santan, minyak ikan, mayones. Kemudian ada cair dalam padat berbentuk emulsi padat, contohnya jelly, mentega, mutiara. Dan yang terakhir ini buih, ada gas cair disebutnya, kalau ada gas di dalam cair sebutnya buih. Misalnya kayak kita buat kue tuh kan, pertamanya dia nggak ngembang terus jadi ngembang tuh. Kemudian ada buih sabun, kalau misalnya kita kocok-kocok sabun, krim kocok, ombak. Kalau misalnya ombak kan pada saat dia berombak mengeluarkan buih, itu jadinya disebut buihnya itu adalah ombak. Kemudian ada fase terdispersi gas dalam padat, contohnya buih padat itu contohnya ada karet busa sama batu apung. Oke, sampai sini materinya ya. Nah, anak-anak, bagaimana tentang sistem koloid tadi? Cukup menarik bukan? Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.